Saudara media, Sri akronim dari Ikatan Alumni Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Jadi kita punya semangat, punya rasa terima kasih. Jadi kita punya Bapak Ibu namanya Teknik Pertambangan, alhamdulillah selesai, tamat. Nah, ingin berbuat. Nah, ingin berbuat itu biar terarah, biar terorganize dengan baik. Kita bikin organisasi Ikatan Alumni Teknik Pertambangan Sriwijaya. Ini udah lama terbentuk dan beberapa kali berganti nama ya pokoknya, mulai dari Ikan Bank, terakhir Yaksri lah. Jadi apalagi di level universitas kita punya IKA Unsri sehingga linear dan saling koordinasi. Artinya kita ingin para alumni memberikan kontribusi yang signifikan terhadap alma mater, kepada alumni, masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang lama saya terusin. Jadi suatu visi kan tidak mungkin dalam satu periode tertentu. Jadi dia tetap berjalan. Nah, secara internal alma mater kami ini punya semacam bukan beban baru, hal yang baru, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kan berkaitan erat dengan dunia industri dan kebetulan kan alumni di situ. Nah, kita nyambung ini itu. Kan agak ribet ini urusannya. Urusan di kampus yang sekolah, yang bayar ada mata kuliah, ada tatap muka, ada tugas, tiba-tiba suruh ke industri. Penilaian, itu kan nggak semudah perlu koordinasi yang lebih panjang lah. Jadi di sini kan Lokakarya ini pihak jurusan telah membuat draft lah, saya lihat tadi draft kurikulum. Nah, ini diflurkan. Ada tambahan atau pendapat lain nggak supaya lebih sempurna, sehingga benar-benar kurikulum ini begitu dia ditetapkan ya benar-benar komprehensif, sesuai dengan harapan, sesuai dengan bisa diterapkan. Kadang-kadang suatu aturan saking tinggi target, begitu implementasi kan rumit. Nah, ini supaya apa yang disusun itu benar-benar mencapai apa yang diinginkan, ditargetkan, juga bisa dilaksanakan. Lagi-lagi kami selaku alumni ngerasa bahwa Teknik Pertambangan Unsri itu adalah rumah kami. Kami lahir di situ, kami ingin berbuat. Pak, sejauh ini kan kalau dari peran alumni untuk akreditasi itu kan sangat besar nih Pak ya. Mungkin upaya-upaya kita sendiri Pak apa Pak untuk itu? Saya rasa lebih baik Kak Riza, udah dimulai dari beliau, lanjut lagi ke saya. Apakah ada dengan organisasi ini kita kan untuk alumni bisa diserap untuk kerja tersebut? Jadi memang dalam kita melakukan akreditasi ini, alumni harus mensupport jurusan apa yang dikatakan tadi Pak Julian tadi diklat asesor gitu. Jadi selama ini peran kami harus cukup, tapi kita tidak bisa membagi buta ya untuk melakukan kegiatan. Kita harus melakukan koordinasi dengan jurusan. Kami selama ini selalu berorganisasi dengan jurusan apa sih yang diperlukan, walaupun mungkin ada hal-hal yang itu ada hal-hal yang tidak bisa kami masuk di situ karena itu adalah ada aturan-aturan sendiri di lembaga pendidikan. Tetapi peran alumni di sini adalah bagaimana mensupport jurusan untuk bisa mencapai akreditasi yang diharapkan. Justru dikatakan tadi Indo Alumni Sabana tadi bahwa kita alumni itu pelaku-pelaku di industri. Pelaku-pelaku industri bagaimana peran pertama adalah bagaimana memperkenalkan industri ke mahasiswa. Industri pertambangan, industri energi semua ya. Kalau khususnya kita di pertambangan ya industri pertambangan, industri energi maupun industri di bidang perminyakan. Nah, salah satunya kita melakukan yang namanya, kami waktu itu memberikan yang paling cepat adalah memberikan gambaran kegiatan industri di lapangan melalui kuliah-kuliah umum. Salah satunya ya. Terus kedua, kita melakukan bagaimana
kita berhubungan dengan jurusan untuk membantu. Karena yang ada namanya praktek kerja, ini waktu dulu praktek kerja ini belum MBPKM nih. MBPKM ini baru tahun ini lah. Bagaimana teman anak-anak mahasiswa ini supaya bisa melakukan praktek kerja di industri melalui hubungan dengan alumni. Hubungan alumni. Kalau alumni kerja misalnya di PTBA atau di katakan tadi di Pertamina atau di industri di KPC, Kota Permapol itu ada, iya kan? Kita berusaha untuk membantu mereka untuk bisa melakukan praktek kerja. Karena syarat untuk lulusan harus melakukan praktek kerja ya Pak. Kita pertambangan. Kalau tidak ikut praktek kerja, walaupun dia sepintar apapun, nggak akan lulus dia dari ini. Nggak akan lulus dia dari ini. Peran alumni di situ. Di samping mensupport dari bantuan-bantuan yang sifatnya materi maupun non materi. Pak, untuk serapan kita sekarang ini Pak, mungkin untuk serapan alumni sendiri Pak di dunia Pak, kerja Pak, mungkin ini Parameternya apa? Belum ada yang ada ya. Belum ada. Jadi gini, saya sebagai ketua alumni yang lama ya, itu saya melihat malah penyerapan dari teknik pertambangan Indonesia cukup bagus. Nah, penyerapan ke industri. Ya, industri. Apalagi industri pertambangan, industri perminyakan sekarang lagi booming. Lagi booming kan ya. Tapi ingat, industri peminyakan nasional pertambangan bukan hanya di bidang orang-orang di jurusan pertambangan saja. Semua lini. Tetapi memang kan kalau misalnya untuk kegiatan misalnya kegiatan pertambangan batu bara, kegiatan pertambangan nikel, emas, dan lain-lain, memang dibutuhkan orang teknis pertambangan, proses minyak. Tapi di sisi lain itu orang ekonomi, orang hukum, orang sosial, orang macam-macam itu diperlukan di situ. Jadi artinya penyerapan sekarang ini menurut saya dengan adanya apalagi dengan undangkannya harga minyak terbara yang ini malah orang energi di bidang itu, apalagi sekarang energi panas bumi ya, EBTKE, energi baru terbarukan, itu penyerapannya tinggi walaupun kena pandemi. Coba kalian lihat aja sekarang yang menerima karyawan itu banyak kan orang-orang di perusahaan energi gitu, ya kan? Kalau bicara pertumbuhan ekonomi seluruh daerah di Indonesia yang ekonominya ditopang gas pertambangan itu positif. Maka hitung posisi saya bekerja itu 5%. Ini kepala dinas. Bandingkan dengan Bali minus 14. Jadi sementara karena pandemi yang mendukung perekonomian nasional ya sektor sumber daya alam termasuk pertambangan mineral dan batu bara dan migas. Pak, kalau yang sendiri sudah periode yang keberapa nih Pak? Iya Pak, tadi kan sudah diubah-ubah. Ubah-ubah ya. Jadi gini, sejarahnya gini ya, sejarahnya Yasri dulu namanya Ikatbang, Ikatan Alumni Teknik Pertambangan. Waktu dulu ketua pertamanya itu Pak Estu Suroyo, almarhum Estu Suroyo, saya masih ingat Estu Suroyo. Terus dilanjutkan dengan Pak Sarbini Husain Alam, terus Pak Taufik Toha. Setelah itu Ikatbang ini ketuanya Pak Rasidi. Pak Rasidi, terus dilanjutkan Pak Muzani, dilanjutkan saya, dilanjutkan Kando Amir. Jadi kalau bisa dikatakan 7 kali ya. 7 tahap, tapi waktu itu 7 orang ya, tapi saat itu tidak ada ini tahunnya itu bukan tahunnya itu berbeda-beda, misalnya yang 5 tahun malah ada yang lapis sampai 9 tahun. Nah sekarang baru ketika kami kemarin itu buat anggaran dasar yang baru waktu tahun 2019 setiap 3 tahun, cuman saya kena 5 tahun karena 2 tahun pandemi. Jadi waktu itu kita tidak melakukan mubes ya, kemarin mubesnya pun hybrid. Waktu bulan Maret kemarin terpilihlah di Amir Sabana. Sebenarnya saya sendiri 2017 sampai 2020, waktu itu 2020 lagi tinggi-tingginya pandemi ya. Terus tahun 2001, ini cerita perjalanannya asli, tahun 2021 kami akan melakukan mubes waktu bulan Juli. Tahu-tahu bulan Juli juga tinggi-tingginya itu. Wah, pada waktu itu susah kita. Akhirnya udahlah kita laksanakan bulan Maret. Waktu itu Maret juga. Intinya itu kelemahan dengan dia. Biarlah. Akhirnya jalan lah. Ada kelemahan lah kami. Intervensi kan pasti ada prosesnya dulu kan.
Ya. Atau aklamasi atau gimana? Oh, jadi prosesnya melakukan kampanye. Bahwa beliau-beliau ini mencalonkan diri. Oh, kita ada mencalonkan diri kampanye melalui online. Kita online semua seluruh Indonesia dan pemilihannya juga pemilihan langsung seluruh Indonesia mulai online. Wajib kampanye. Kampanye dikasih kampanye awalnya mencalonkan diri dulu. Ketika mencalonkan diri, kampanye dengan seluruh alumni seluruh Indonesia. Waktu pemilihan pun hybrid, ada yang di tempat, ada yang melalui online. Jadi online, tapi pemilihan itu online semua, kayak e-vote-nya. e-vote kayak itu seluruh Indonesia jadi. Tapi itu yang dibilang dengan adanya pandemi ini digitalisasi menjadi menarik. Kak, satu kata bersiap Kak. Satu kata bersiap. Ayo. Kontribusi kita terhadap Ini saya ulangi. Kami ingin berkontribusi kepada alma mater, kepada alumni masyarakat. Kontribusi. Namun lengkap Kak. Mungkin Kak, ulangi kita ambil video ya.